Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan membahas perihal gaji teman-teman sebagai seorang ASN yang baru aja diangkat. Kira-kira teman-teman nanti mulai terhitung gajinya sejak kapan? Sebenarnya konten seperti ini sudah pernah saya buat di beberapa tahun yang lalu. Bukan beberapa tahun ya, kayaknya tahun kemarin deh. Cuman mungkin teman-teman tidak tahu videonya yang mana, akhirnya banyak yang tanya juga, dan ya udah saya bikinkan penjelasan lagi terkait terhitung gaji yang akan teman-teman mulai terima ya. Saya membuat ini karena banyak teman-teman yang udah ngasih laporan mereka sudah nerima SK, banyak yang nerima SK ya, dan juga nerima SPMT. Jadi teman-teman saya ucapkan selamat yang udah nerima SK dan SPMT, jadi sudah bisa dipastikan mulai bekerja ya. Dan banyak yang DM saya, ternyata di SPMT mereka banyak yang menerima SPMT itu tertanggal di bulan Mei dan tertulis di 2 Mei. Sehingga banyak yang bertanya ke saya, Bang, kalau SPMT saya 2 Mei, apakah gajinya terhitung Mei ataukah terhitung di bulan berikutnya yaitu Juni? Nah, langsung aja kita akan membahasnya terkait gaji ini, dan juga apakah teman-teman nanti yang menerima SPMT di bulan Mei akan mendapatkan gaji ke-13 di bulan Juli mendatang. Juni atau Juli ya, pokoknya di hari-hari libur menjelang ajaran baru deh gitu ya. Langsung aja, yang pertama kita akan membahas terhitungnya gaji teman-teman sebagai seorang ASN baru. Baik teman-teman, untuk yang sekarang sedang menanti SK dan juga SPMT, mungkin udah terima SK tapi SPMT belum terbit, yang sabar gitu ya. Tapi sambil dijelaskan, sambil didengarkan penjelasan saya, jadi biar lebih paham gitu. Teman-teman nanti akan terhitung mulai mendapatkan gaji atau layak mendapatkan gaji, sumbernya adalah atau dasarnya adalah SPMT, bukan SK ya. Jadi teman-teman misalnya nerima SK-nya ini di bulan April ya, misalnya SK TMT-nya di bulan April gitu ya, tapi belum megang SPMT, ya berarti teman-teman belum terhitung mendapatkan gaji. Teman-teman akan terhitung mendapatkan gaji ketika sudah dapat SPMT, dan di SPMT nanti ada tertulis tertanggalnya. Nah, jadi begini teman-teman, misal di SPMT teman-teman tertulis adalah 1 Mei atau 1 April atau 1 Juni, maka kita fokus di 1 bulan aja lah ya, misalnya 1 April gitu ya. Nah, maka teman-teman terhitung di bulan April itu gajinya. Cuman nerimanya tidak di bulan April itu, karena kan teman-teman masih belum buka rekening untuk penerimaan gaji. Jadi gaji di bulan April nanti akan dirapel biasanya. Bisa di bulan berikutnya, bisa di tengah tahun gitu ya, bisa juga di akhir tahun ya, menyesuaikan masing-masing instansi gitu. Itu kalau SPMT-nya 1 April. Kalau SPMT-nya adalah 2 April, karena 1 Aprilnya tanggal merah, maka tetap terhitung di bulan tersebut, yaitu bulan April gitu ya teman-teman, karena tanggal satunya tanggal merah. Oke. Tapi kalau teman-teman nerimanya SPMT-nya adalah tertanggal 2 April dan 1 Aprilnya bukan tanggal merah, maka terhitung di bulan berikutnya. Jadi April nggak dapat gaji, gajinya ya mulai Mei, karena SPMT-nya tertulis 2 April. Oke. Tapi sangat jarang teman-teman, SPMT biasanya disesuaikan dengan awal bulan. Pasti itu rata-rata. Jarang itu SPMT di bulan minggu kedua, minggu ketiga, bahkan di akhir bulan itu jarang. Rata-rata ya di awal bulan karena sekalian gitu. Nah, akhirnya kembali ke pertanyaan yang banyak tanya di DM dan komentar, mereka nerima SPMT, SPMT kemarin itu ya di bulan Mei tertulis 2 Mei. Maka gajinya ya terhitung Mei. Karena apa? Karena 1 Mei kemarin kan kita tanggal merah ya. Jadi mereka menerima gajinya terhitung dari Mei tersebut. Walaupun belum langsung diberikan karena belum buka buku tabungan untuk penerimaan gaji. Jadi mereka nanti nerimanya insya Allah ya di bulan berikutnya bisa jadi. Atau bisa jadi kalau mereka bisa bikin buku tabungannya lebih cepat dari instansinya, kemudian instansinya termasuk juga cepat administrasinya, ya bisa jadi di Mei akhir sudah menerima. Biasanya gitu. Yang jelas itu hitungannya. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi terhitung gajinya adalah di SPMT teman-teman kalau berbunyi di awal bulan. Jadi bulan 1 awal bulan, atau bulan atau di tanggal 2 karena tanggal satunya merah, atau di bulan ketiga, bulan ketiga, tanggal ketiga karena tanggal 1 dan 2-nya tanggal merah gitu ya. Nah, sekarang yang paling sering ditanyakan adalah apakah nanti juga dapat gaji ke-13. Gaji istilahnya itu banyak kita mengistilahkan adalah gaji pendidikan, gaji untuk anak-anak kita
Ya walaupun banyak yang belum punya anak, tapi tetap kita akan mendapatkan untuk gaji 13. Apakah teman-teman yang CPNS dan juga P3K yang baru aja dilantik dan baru aja terima SPMT, seperti teman-teman yang banyak tanya tadi ya, di SPMT-nya adalah 2 Mei atau di bulan Mei, apakah nanti di bulan Juni atau Juli? Saya kurang tahu pastinya Juni atau Juli gitu cairnya ya. Pokoknya di bulan berikutnya apakah dapat gaji 13 gitu. Nah, teman-teman silakan disimak ya, disimak ada peraturan dari pemerintah terkait penggajian ini, terkait pemberian tunjangan hari raya kemudian gaji 13 di PP nomor 11 tahun 2025. Nanti teman-teman bisa browsing di internet, banyak banget gitu ya, ini saya lampirkan di layar. Jadi kita langsung aja to the point gitu ya teman-teman di keterangannya. Jadi di pasal 2, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada 1. Aparatur negara, 2. Pensiunan, 3. Penerima pensiun, dan yang keempat atau poin D yaitu penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian dijabarkan lagi nih di pasal ketiga, aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A terdiri atas A. PNS dan calon PNS atau CPNS, B. PPPK atau P3K, kemudian prajurit TNI, kemudian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara. Kita fokus di sini aja teman-teman. Jadi dijelaskan di pasal 3 bahwa yang menerima adalah aparatur negara yaitu PNS atau CPNS dan P3K. Oke, itu adalah kuncinya. Jadi teman-teman nanti misalnya di bulan Juli nanti akan ada pencairan gaji 13 yang diperuntukkan untuk ASN gitu ya teman-teman. Maka teman-teman yang sudah menerima SK dan SPMT, teman-teman termasuk bagian dari ASN. Kita tidak berbicara masa kerja karena di sini saya tidak menemukan tertulis masa kerjanya harus berapa gitu. Karena banyak kabar ini harus 1 tahun dulu, kalau nggak 1 tahun kerjanya ya belum dapat gitu. Tapi di sini tidak ada yang menerangkan itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti pokoknya berapa lama pun masa kerjanya, bahkan hanya sebulan aja, tapi statusnya sudah sebagai CPNS dan P3K, dibuktikan dengan adanya SK dan SPMT, ya maka teman-teman termasuk layak mendapatkan gaji ke-13. Jadi alhasil ya selamat buat teman-teman yang sudah menerima SK dan juga SPMT di bulan sebelum bulan pencairan gaji 13. Misalnya teman-teman nanti menerima SPMT-nya ngepres ya, entah Juni entah Juli ya, misalnya nih bulan Juli untuk pencairan gitu, teman-teman nanti SK-nya dan SPMT-nya di bulan Juli. Nah, apakah nanti dapat? Ya bisa dipastikan tidak dapat. Karena apa? Karena pengusulan untuk mendapatkan gaji 13 tidak mungkin dong di bulan Juli, tapi di bulan sebelumnya. Nah, ketika di pengusulan bulan sebelumnya kan teman-teman belum dapat SK, belum menerima SPMT, dan belum dianggap sebagai ASN gitu. Jadi ya nggak ada nama teman-teman di usulan di bendahara instansinya gitu. Jadi ya nggak dapat gitu teman-teman ya. Kecuali kalau semisal teman-teman dapat SK SPMT-nya di bulan Juli dapatnya, tapi ternyata redaksinya di situ tertulis adalah bulan April. Misalnya nih misal ada seperti ini gitu ya. Jadi SK ASN-nya di bulan April, SPMT-nya di bulan sebelumnya misalnya, bisa jadi gitu ya. Itu nanti bisa diusulkan, jadi nanti akan mendapatkan kayak rapelan pembayaran gaji 13. Jadi gaji 13 teman-teman nanti menyusul karena ada dasar untuk pengajuan gaji 13 tersebut. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semoga bisa dipahami, nanti bisa dicek lagi terkait peraturannya. Yang jelas saya tidak menemukan untuk kriteria detail bahwa harus berapa bulan dulu dapat gaji, tidak. Jadi di sini hanya tertulis status gitu teman-teman. Jadi status teman-teman ketika sudah menerima SPMT, SK gitu, mau itu hanya terhitung sebulan aja sebelum penggajian gaji 13, ya teman-teman sudah berstatus sebagai seorang ASN. Dan secara peraturan ini pasal 2 dan dijabarkan di pasal 3, teman-teman layak mendapatkan gaji 13. Jadi ya selamat buat teman-teman yang sudah menerima SPMT di bulan April dan Mei ini. Selamat aja, dan insya Allah nanti bakal dapat. Selebihnya mungkin bisa dikonfirmasikan dengan kepegawaiannya gitu ya. Semoga apa yang saya bahas juga sesuai gitu ya teman-teman, karena saya di tahun-tahun sebelumnya
Saya kan dulu bekerjanya di TMT itu Desember, SPNT saya di Januari awal tahun gitu, dan ternyata di THR dan juga gaji 13 saya dapat, walaupun masa kerja saya belum genap 1 tahun, tapi saya dapat. Tapi ini kan aturan yang terbaru di 2025. Kalau saya baca-baca, insya Allah tidak ada perbedaan, jadi insya Allah dapat gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang penting nggak usah dipikir lah masalah tambahan gaji ini. Kalau saya pribadi juga nggak terlalu mikir dalam-dalam kok gitu, karena menjadi seorang ASN saja itu sudah layak untuk kita syukuri. Setidaknya kita sudah punya gaji tetap gitu kan, sudah punya gaji yang bisa kita jadikan patokan untuk tiap bulannya kita dapat berapa gitu. Tinggal selebihnya kreativitas kita, kelincahan kita untuk mencari mungkin tambahan-tambahan sumber rezeki dari tempat-tempat yang lain gitu ya, seperti menjadi pengusaha, konten kreator, atau freelancer, atau apapun itu. Yang penting halal ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bisa mencerahkan buat teman-teman, dan sekali lagi selamat buat yang sudah terima SK dan juga SPMT. Yang belum tetap bersabar, saya doakan semoga cepat-cepat lekas nerima SK dan juga SPMT semuanya. Oke, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada sesuatu yang dibahas atau mau mengoreksi dari apa yang saya bahas, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.